Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا إخوة؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, الآن وصلنا في باب لا أو اسم لا. لا. طيب قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا في الدين آمين يا رب العالمين. Baik, insyaallah pertemuan kali ini kita berusaha hatam lah. Insyaallah berapa halaman? Waduh. Berapa? Empat halaman lagi. 40 ya? Sebentar, Pak Rizky. Antum itu mah banyak Oh. tarik-tariknya di bawah. Iya. Ini mah 4 halaman. Ini betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti tersisa bab la, terus munada maf'ulullah, maf'ul ma'ah sama mahfudatil asma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab la. Syurutu i'mal la amala inna. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi bidarani amin. I'lam, ketahuilah anna la, bahwasanya la itu tansibun nakirati, itu menasabkan isim nakirah di ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Idza basyaratin nakiratu walam tatakarrar, apabila nakirah itu dibasyir basyarat nyambung, bersambung. Walam tatakar, dan la-nya itu tidak terulang atau tidak terulang 2 kali, bisa hanya ada 1 la. Nahu, contohnya la rajula fid dari, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Wa aqul i'lam anna la an-nafiyata lil jinsi, bahwasanya la nafi lil jins. Ta'mal amala inna, itu beramal amalnya inna. Amal inna apa? Tansibul isma khabar. khabar. Fatansibu al isma lafdhan aw mahalan, maka dia itu la itu menasabkan isim secara lafaz atau mahal. Wa tarfa'u khabar, dan merupakan al khabar. Nah, tapi ada syaratnya untuk bisa beramal seperti itu. Wahya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurut, dan dia itu tidak beramal amal ini, yaitu amal inna, wujuban secara wajib, illa kecuali bi arba'ati syurutin, dengan 4 syarat. Yang pertama, al-awwal ayyakuna ismuha nakiratan, itu isimnya harus nakirah. Asani ayyakuna ismuha muttasilan biha, bi apa? Bi ma'rifah. Yaud ila ma'rifah. Ma'rifah aina. Yaud ila Nakirah. dah. Nakirah. Ila mana? Lalu sama Iya. ini apa rajula. Yaud ila damir ha itu marjinya kemana? Iya. Tidak dar. Kalimat. Aina kalimat mana? Ayo, man la man la yarif, madaqal munakaqul man la yarif atau lam yarif, la yarif marji'ad dhamir falaysa lahu dhamir. Apa artinya? Siapa yang tidak tahu marji dhamir, itu kemana marjinya, maka dia tidak punya hati, ya, tidak punya dhamir, ya. Wujuban. Ha itu kembalinya ke la. Mau kan? Katanya kalimat lah. Kalimat tuh. Kalimat la kapan? Serius. Ya ada lanjut tadi. Udah lah. Coba diulang. Far. Oke. Pertama, ayyakuna ismuha mutasilan biha, yaitu bila. Jadi isimnya itu mutasil, nyambung dengan la. Jadi setelah la itu isimnya langsung. Ghairu mafsulin, tidak ada tidak terpisah minha dari la, walau bil khabar, walaupun dengan khabar. Kan khabar terkadang maju mendahului mubtada. Nah, ini enggak. Wasalisu, dan ketika ayyakuna khabaruha nakiratan aidan, dan khabarnya juga harus nakirah. Jadi selain isimnya yang nakirah, kabarnya juga harus nakirah. Warabi, dan keempat, ala tatakarrar la-nya itu tidak berulang. Oke, ini adalah 4 syurut supaya la itu beramal inna. Tsumma i'lam anna ismala ala salasati anwa. Jadi ketahuilah bahwasanya isim la itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, al-mufradu, itu mufrad. Wasani, dan kedua, al-mudhafu ila nakiratin, itu mudhaf kepada nakirah. Wasalisu, dan ketiga itu at-tashbihu bil mudhaf, itu menyerupai mudhaf. Amal mufrad adapun yang mufrad itu
fi hadzal bab, pada bab ini. Wa fi babil munada, jadi mufrad yang dimaksud mufrad di bab la dan di bab munada itu apa? Yaitu bahwa malisa mudhofan, yaitu sesuatu yang bukan mudhof. Pertama, wala syabihan bil mudhof, dan bukan yang menyerupai mudhof. Jadi kan kalau mufrad di khabar apa? Mufrad. Mufrad isim. Yang love Yang bukan berupa wajah. yang bukan berupa jumlah. Makanya khabar mubtada ada dua, mufrad dan ghairul mufrad. Ghairul mufrad itu jumlah atau Syubur jumlah. Nah, mufrad di sini itu bukan mufrad yang di bab mubtada khabar, tapi beda lagi. Jadi yang dimaksud mufrad di sini itu yang bukan mudhof dan bukan yang menyerupai dengan mudhof. Fayadkhulu fihi, maka tidak masuk di dalamnya al-musanna, musanna isim tasniyah, wa jamu taksir dan jamak taksir, wa jamul mudzakkar salimu dan jamak mudzakkar salim, wa jamul muannas salimu dan jamak muannas salim. Wa hukmuhu, dan hukumnya, hukum isim la yang mufrad, annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Dia itu yubna, dimabnikan, ala ma yunsabu bihi, atas apa yang dinasabkan dengannya. Maksudnya gimana? Jika nasabnya misal dengan fathah, maka dia itu mabni ala fathah. Fa idza kana nasbuhu bil fathati, apabila nasabnya itu dengan fathah, bunya ala fathi, maka dia dimabnikan atau ya dimabnikan ala fathah. Nahu la rajula fid dari. Wa in kana nasbuhu bil ya, apabila nasabnya itu alamat nasabnya dengan ya, wa dzalikal musanna wa jamul mudzakkar salim bunya ala ya, itu dimabnikan atas ya. Nahu la rajula ini fid dari rajulain, jadi alamat ininya ya. Kenapa? Karena dia isim musanna atau isim tasniyah. Wa in kana nasbu bil kasrati niyabatan anil fathati, jika nasabnya itu dengan kasrah sebagai pengganti dhammah, pengganti fathah. Wa dzalika jamu muannas salim bunya alal kasri, maka dimabnikan kasrokan. Nahu la salihati al yauma, tapi tetap dengan tanpa tanwin. Oke. Itu maksud dari bunya ala ma yunsabu bihi. Jadi dinasabkan ma sesuai alamat nasabnya apa tadinya. Maksudnya Ustaz ini apa? Rajula fiddar sama rajula ini fiddar sama-sama. Itu kan cuma ganti rajula sama rajula ini doang. Iya. Emang kenapa? Enggak, masalahnya apa? Ya emang ganti. Yang pertama rajula dia itu Bunyi alfat sih. mufrad, isim mufrad gitu. Yang kedua rajula ini itu isim tasniyah. Gitu aja. Ya kan alamat i'rabnya mabninya beda. Yang pertama mabni fathah, yang kedua mabni ya. Wa mal mudhofu, adapun yang mudhof fayun sabu bil fathati az-zahirati, maka dinasabkan dengan fathah yang zahir, au bimana ba'anha, atau yang dengan apa yang menggantikannya. Nahu la taliba ilmin mamqutun, tidak ada seorang pun talib ilmu itu mamqutun yang apa? Mamqutun itu dibenci. Wa ma syabihu, adapun yang menyerupai bil mudhaf dengan mudhaf wa huwa. Nah, maksud tasbih di sini itu apa? Mattasala, apa yang bersambung bihi dengannya ma, apa syai'un sesuatu min tamami ma'nahu, dari kesempurnaan maknanya. Famisalul mudhafi fil hukmi ay yun sabu bil fathati, nahu la mustaqiman halahu bainan nasi. La mustaqiman haluhu bainan nasi. Istiqomah asalnya itu mustaqiman, bisa seperti kita mengatakan istaqoma al halu. Cuman di sini pakai isim isim fa'il mustaqim. Mustaqiman haluhu, dan dia itu mustaq, isim mustaq yang beramal amal apa? Amal fi'ilnya. La mustaqiman haluhu bainan nasi, di antara manusia. Qala, ada pertanyaan yang ini, yang tasbih? Gimana? Paham yang tasbih, paham enggak? Yang tasbih itu dia itu terbuat atau apa ya? Tersusun dari isim mustaq. Ima dia itu dari isim fa'il atau isim maf'ul. Atau ya yang semisalnya, yang bisa beramal amal fi'il. Nah, setelahnya itu kan biasanya ada misal fa'il atau maf'ul. Nah, seperti itu kayak mustaqiman, kayak tasbih bil mudhaf. Kenapa tasbih bil mudhaf? Karena sebenarnya bisa dimudhafkan.
Misalkan mustaqimal hali. Itu kalau dimudofkan. Tapi di sini bukan mudof, hanya menyerupai mudof. Terus qala al-mu'allif fa ilam tubasyirha, apabila belum tidak bersambung dengan la, wajib rafu, wajib rafa, wa wajib takrarul la, dan wajib mengulang la. Nahu la fid dari rajulun wala mar'atun. La fid dari rajul, di sini la fid dari tidak isim la tidak bersambung dengan la karena ada fasil atau pemisah, yaitu fiddar, yaitu khabar muqaddam. Wala mar'at, maka wajabat takrarul la, maka ada lagi wala mar'atun, itu takrar la. La berarti atap ke la sebelumnya. Fa in takarrarat, maka apabila la-nya itu berulang, jaza i'maluha, maka boleh kita membuatnya beramal, yaitu mengamalkan amal inna, yaitu tansib isim wa tarfa'ul khabar wa ilgha'uha, atau kita mengilgha, membatalkan amalnya. Jadi misal fa in syi'ta qulta, maka kalau kamu mau, kamu katakan la rajula fid dari walam ra'ata, ini i'mal. Atau wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari walam ra'atun. Oke. Walam ra'atun. Di sini ilgha. Kenapa? Karena ya harusnya mabni alal fathah. Di sini enggak mabni. Wa aqul qad arafta anna syurata wujubi amala inna arba'atun. Kamu telah mengetahui bahwa syarat wajibnya beramal inna itu ada 4. Wa hadzal kalamu fi bayani hukmi, dan kalam ini pada penjelasan al-hukum idza ikhtalla syartun min syurutil arba'ati as-sabiqati, yaitu jika salah satu dari syarat keempat itu tidak terpenuhi, gitu. Pokoknya harusnya 4 tercapai, tapi ya pertama mungkin tidak tercapai, yaitu misal takrarul la yang menyebabkannya, atau misal tidak muttasil isimnya dengan la, maka di situ ada hukum yang lain. Wa bayyinu dzalika, dan penjelasan dari itu annahu idza waqa'a ba'da ma'rifatan, jika setelah la itu ma'rifat, wajaba ilgha'u la wa takrariha, maka wajaba ilgha'u la wa takraruha, maka wajib mengilgha amal la dan wajib juga mentakrar la jika misalan setelahnya isim ma'rifah. Misal zaidun di situ isim ma'rifah, maka wajib takrar, berarti la zaidun wala siapa? Muhammadun misal. Wala Ahmadun atau apalah. Yang penting di situ ada wajib ilgha'u la wa takraruha, itu takrar la. Nahu la Muhammadun zaroni wala bakrun. Nah, di sini Muhammadun ma'rifah, terus ada takrar la wala bakrun. Wa idza fasala bainala, dan apabila fasala bainala wasmiha, dan ada fasil di antara la dan isimnya, fasilun ma wajaba kadzalika ilgha'uha wa takraruha, maka wajib juga untuk mengilgha amal la sama mentikrar atau mengulang lafaz la jika ada pemisah yang memisahkan antara la sama isimnya. Contohnya la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Nah, di sini ada pemisah, yaitu la fiha gaulun. Fa gaulun mubtada muakhar wa fiha muta'alliq bi mahdzuf khabar muqaddam wala nafiyah muhmalah. Wa idza la-nya itu nafiyah muhmalah, artinya tidak beramal. Wa idza takarrarat la, apabila la-nya itu berulang, lam yajib i'maluha, maka tidak wajib i'malnya, itu mengamalkan amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Bal yajuzu i'maluha idza istawfat baqiyatus syurut. Akan tetapi boleh yajuzu i'maluha, boleh mengamalkannya jika istawfat baqiyatus syurut, jika ya surut atau syarat-syarat tersisanya terpenuhi. Wa yajuzu ihmaluha, dan boleh juga ihmal, yaitu tidak mengamalkan. Fatakul alal i'mal la rajula fid dari wala mar'ata. La rajula fid dari wala mar'ata bi fatir rajul wa imra'ah. Wa taqul alal ihmal la rajulun fid dari wala ra'atun bi rafi ar-rajul wa imra'ah. Oke. La pertama hukmula apa? Halo. Hukmula. Yubna ala ma yunsabu bih. Hah?
tansibul isma tansibul isma tarfa'ul khabar watar. Oke, tapi harus ini enggak bisa beramal kecuali terpenuhi syarat. Syaratnya arba'ah, ada 4. Pertama, lagi loh ismuha nakiroh. Terus kedua, isma mausulan biha muttasilan muttasilan biha. Terus apa? Yang ketiga, khabar nakirah khabar uha kira khobaruha nakiroh. Terus keempat, Allah tatakaram la la takaror la. Oke. Tansib al-ism wa tarfal khabar, menasabkan isim la dan merofakkan khabar. Itu jika 4 surut ini terpenuhi. Contohnya la rajula fi ad-dar. Misal, di sini terpenuhi. Kenapa? Karena pertama rajula dia itu nakirah. Terus dia juga muttasil. Terus la-nya juga tidak cuma ada satu, tidak la tatakaror. La tatakaror. Itu. Terus khabaran juga nakirah. Ini fi takdir nakirah. Oke, berarti di sini la rajula fi dari dia itu wajib amal la amal inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar itu jika terpenuhi 4 syarat ini. Nah, apabila misal salah satu syarat dari keempat ini tidak terpenuhi, itu misal tidak muttasil atau isimnya enggak nakirah, maka boleh kita mengilgham, yaitu tidak mengamalkan amalnya ini. Jadi nantinya jadi rofa. Misal di sini la Muhammadun, bukan rajulun. Maka Muhammadun di sini dia itu mubtada, bukan isim la. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Dan syarat jadi isim la itu harus nakirah. Terus jika misal la fiha gaulun, la fiha gaulun. Nah, di sini antara isim sama la itu terpisah oleh khobarnya, yaitu fiha. Maka di sini juga ilgha, la fiha gaulun walahum apa disebut? Muzafun. Nah, jika misal kalau dalam matanya, jika dia itu tidak lam tubashir, isim la lam tubashir la, maka wajib tikrar la. Jadi la fiha wala hum. Nah, di situ kan ada lagi wala hum setelahnya. Jadi kalau misal ini ada fasil, kita wajib mentakrar la. Jadi tidak cukup cuma satu. Kemudian kalau misal contohnya lagi apa? Oke, yang ini wajib takror la jika misal ada pemisah antara isim sama huruf la-nya atau sama la-nya. Tapi jika tidak ada pemisah atau misal hanya la-nya aja yang ada 2 atau takror, misal la rajula fidari wala imra'ah. Nah, di sini kita terserah, boleh kita katakan la rajulun pakai doma fidari wala ra'atun, atau la rajula fidari wala ra'ata. Gitu. Jadi ada berapa keadaan? Ada kurang lebih ada 3. Yang pertama wajib nasab jika 4 surut ini terpenuhi. Yang kedua, jika salah satu surutnya itu tidak terpenuhi, itu pertama apabila terpisah antara isim la dan la-nya, maka harus tikror la. Itu. Tapi di sini juga wajib boleh ima boleh ilgham.
Oke. Tapi ini kan ayat Quran ilgo amaliha. Kalau terpisah wajib rokat. Oh? Kalau terpisah. Wajib rokat. Fi'lan tubasyirah wajib rokat. Wajib rokat. Oke, berarti yang kedua kalau belum tubasyir yaitu tidak bersambung dengan isimna, berarti di sini wajib rofa dan wajib tikror la. Ini keadaan kedua. Yang pertama wajib nasab dan ya pokoknya wajib amal amal inna. Yang kedua itu wajib rofa apabila dia itu dipisahkan oleh sesuatu. Di sini contohnya dipisahkan oleh khobar, maka wajib rofa dan wajib tikror la. Nah, yang ketiga jawaz, ya kan? Itu kapan? Ketika takror ala. La-nya itu ada dua atau ya berulang. Di sini bisa kita pilih la rajula fi dari walam atau la rajulun fi dari walam rajulun. Berarti ada tiga, wajib nasab, wajib rafa, wajib jawazul amrayn. Jadi ya berurut. Kapan wajib nasab, kapan wajib rafa, dan kapan boleh dua-duanya ya ada di matan juga. Oke, ada pertanyaan? Oh sih, ada pertanyaan ya kan dari WC. Ada yang nggak mengerti? Oke, berarti nggak ada, lanjut. Kemudian bab munada, bab tentang munada. Qala al munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 macam. Munada maksudnya al mad'u, yaitu yang dipanggil. Al mad'u. Pertama mufradul alam, yang kedua wa nakiratul maksudah, kedua nakirah maksudah, wa nakiratu ghairul maksudati, dan ketiga nakirah ghairul maksudah, wal mudhafu, dan keempat mudhaf, wasyabihu bil mudhafi, dan kelima yang menyerupai mudhaf. Wa aqul bil munada al munada fi lughah, munada secara bahasa apa? Huwa al matlub iqbaluhu mutlaqan, yaitu yang dipinta kedatangannya atau kehadirannya secara mutlak. Ya ketika antum memanggil seorang, berarti kan kita mengharapkan dia itu datang ke kita, gitu, memenuhi panggilan kita. Jadi yaitu secara itlaq. Wa fi istilahin nahwin, fi istilahin nuhati, menurut ulama nahwu, huwa al matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha, itu dengan ya atau salah satu saudaranya. Wa akhwatu ya, dan ada pun saudara-saudaranya ya al hamzatu nahu azaidun aqbil. A. Jadi a azaidun aqbil. Jadi a di situ a munada. Azaidun aqbil. Wahai Zaid, ya Zaid, seperti ya kita bilang ya Zaid, Zaidun aqbil, datanglah. Wa ay nahu ay Ibrahim tafham. Wa ayya nahu ayya syajaral khaburi ma laka murikan ka'annaka lam tajza' ala bani tarifin. Wa hayya nahu hayya Muhammadun ta'al. Tsumma al-munada ala khamsat anwa, kemudian munada terbagi pada 5 macam. Yang pertama al-mufradul alam, wa qad madha fi babillah, dan telah lewat fi babila. Yang dimaksud dengan mufrad, apa yang dimaksud dengan mufrad? Itu bukan, itu yang bukan mudhaf atau sibul mudhaf. Cuma waqad madha fi babila ta'riful mufradnya. Pengertian mufrad telah lewat di bab sebelumnya. Wa misalu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya Muhammadani wa ya Fatimatani wa ya Muhammaduna wa ya Fatimatu. Kemudian yang kedua an-nakirah maksudah. Nakirah maksudah wahya allati yuqsadu biha wahidun muayyanun mimma yasiu itlaqu lafdhiha alih. Yaitu yang dimaksud dengan nakirah maksudah itu allati yuqsadu biha wahidun, ya, jadi yang dimaksud satu orang tertentu mimma yasihu itlaqu lafdhiha alih, dari apa yang layak disebutkan dengan ya lafadznya. Misal kita katakan antum di depan misal ya rojul, misal rojul kan nakirah, gitu. Maksudnya antum di sini semua ya termasuk rojul, rijal. Tapi misal anak katakan ya rojul, tapi aneh pengennya yang di belakang, yang satu itu gitu, ya rojul, gitu. Atau ya salah satu dari kalian, bukan semuanya. Nah itu disebutnya nakirah maksudah. Jadi nakirah ya lafadznya nakirah, rojul itu lafadznya nakirah. Artinya gimana? Rojul itu kan ya bisa mencakup ya antum. Ketika aneh katakan ya rojul, berarti kan antum. Tapi di sini aneh enggak maksud kalian antum semua, tapi hanya satu dari kalian. Gitu. Berarti kan itu namanya nakirah maksudah.
nahu ya zalimu turidu wahidan bi'aini. Ya, seperti contohnya ya zalimu turid wahidan bi'aini. Ya, menginginkan salah satunya. Misal ya ada beberapa misal orang-orang yang zalim, misal penguasa zalim misal. Nah, kita sebut ya zalim, tapi yang dimaksud itu salah satunya aja. Bukan semuanya, orang tertentu. Kalau yang ini apa? Mufrad tadi bisa mencakup segala macam bentuk manusia, misalnya dia kalimatnya mufrad tapi bisa meliputi segala macam ini, semua bentuk orang lah. Oke, berarti ya nakiroh aja, nakiroh ghairu alat maksudah. Yang ketiga berarti wahya allati yuqsadu biha, yang dimaksud dengannya wahidun ghairu muayyan. Jadi kalau tadi nakirah maksudah itu muayyan, yang ketiga ini wahidun ghairu muayyan, tidak tentu. Nahu qaulul wa'id ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, sadarlah. Ya mungkin dari kita lalai sebelum maka, tapi misal al-wa'id di sini tidak mentain, tidak menentukan salah satunya aja, tapi ya secara umum aja, ya ghafilan tanabbah, wahai orang-orang yang lalai, misal sadarlah. Fa innahu la yuridu wahidan muayyanan, sesungguhnya dia itu tidak menginginkan salah satu yang tertentu. Bal yuridu kullu man yutlaqu alaihi lafdhu ghafil, akan tetapi ingin setiap orang yang ya disebut ya atau yang tercakup dengan lafaz ghafil, seperti itu. Ya seperti misal qaulul a'ma ya ghafil ya rajulun khudh bi yadihi, qaulul ucapan atau perkataan orang yang buta ketika di jalan, misal pengen bantuan, ya rajulu khudh bi yadi, ambillah tanganku. Nah, itu ya rajulu kan nakirah, tapi dia itu pengen ya salah seorang aja gitu, enggak semuanya yang ada dekat di sekitarnya. Yang keempat al-mudhaf, yaitu nahu ya talibal ilmi istahid. Ini gampang. Talibal ilmi itu mudhaf ilaih, istahid. Asyabiu, yang kelima asyabiu bil mudhaf, yaitu wa huwa mattasala bihi, apa yang bersambung dengannya, apa syai'un sesuatu min tamami ma'nahu, dari sempurnanya makna. Sawaun akan hadzal muttasil bihi marfu'an bihi, baik yang tersambung dengannya itu marfu, nahu ya hamidan fi'luhu, wahai yang apa perbuatannya itu terpuji. Am kana mansuban bi nahu ya hafidhan darsahu, wahai yang selalu menjaga apa pelajarannya, selalu mengulang-ulang. Am kana majruran bi harfi jarin yata'allaqu bihi, atau dengan majrur dengan harf jar yang yata'allaq bihi, dengan bi. Misal ya muhibban lil khairi, lil khairi itu muta'alliq dengan muhib, ya muhibban lil khairi. Kemudian qala fa amal mufradu al-alamu, adapun mufrad alam wan nakiratul maksudatu, dan nakirah maksudah fayubnayani ala dhammi, maka di keduanya dimabnikan ala dhamm, min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nahu ya zaidu wa ya rajul, wa salasatul baqiyati mansubatun la ghairu, dan tiga sisanya itu mansub, dimansubkan bukan selainnya. Wa aqul idza kana al-munada, apabila munada mufradan atau nakiratan maksudatan, apabila munadanya itu mufrad dan nakirah maksudah, fa innahu yubna ala ma yurfa'u bi, maka dia itu dimabnikan atas apa yang dirafakan dengannya. Ya seperti tadi, kalau misal rafa fa in kana yurfa'u bi dhammati, adapun kalau misal dia itu dirafakan dengan dhammah, fa innahu yubna ala dhammah, maka dia juga dimabnikan ala dhammah. Itu makna ma yurfa'u bihi, atas ma yang perkara yang yurfa'u dirafakan bihi dengannya ma. Nahu ya Muhammadu wa ya Fatimatu wa ya rajulu wa ya Fatimatu, wa in kana yurfa'u bil alif niyabatan anid dhammati, apabila dia itu dirafakan dengan alif sebagai pengganti dhammah, wa dzalikal mustanna fa innahu yubna ala alif, nahu maka dia itu dimabnikan atas alif. Nahu ya Muhammadan wa ya Fatimatan, wa in kana yurfa'u bil wawi, apabila dia itu dirafakan dengan waw niyabatan anid dhammati sebagai pengganti dhammah, wa dzalika jam'u mudzakkar salim fa innahu yubna ala waw, nahu ala wawi nahu ya Muhammadun. Gitu. Jadi sesuai dengan alamat rafa'nya. Wa in kana al munada nakiratan ghairu maksudatin aw mudhafan aw syabihan bil mudhaf, apabila munada itu berupa nakirah ghairu maksudah atau mudhaf atau yang menyerupai mudhaf, fa innahu yunsabu bil fathati, maka dia itu dinasabkan
dengan fathah au manaba'an ha atau yang menggantikannya. Nahu ya jahilan ta'allam. Ya wa ya kasulan aqbil. Aqbil ala ma yanfa'uk. Wa nahu ya raghibal majdi. I'mal lahu. Wa ya muhibbar rif'ati. Sabir ala sa'i. Sabir tekunlah ala sa'i. Tekunlah berusaha dalam atas usaha. Wa nahu ya raghiban fi sududi la tadjar minal amali. Ya raghiban fi sududi, siapa wahai yang menyukai atau mencintai sududi itu siadah, kemuliaan, la tadjar minal amali, janganlah bosan dalam beramal. Wa ya harisan alal khairi istaqim. Wa ya harisan, wahai orang yang bersemangat atas alal khairi, atas kebaikan, istaqim, istiqomahlah. Seperti itu. Di sini contohnya ya jahilan yaitu mufrad, ya wa ya kasulan juga mufrad, bermaksudah. Wa ya ragibal majid yaitu mudhaf, ya muhibbar rifati dia itu mudhaf, wa nahu ya ragiban dia itu syabih bil mudhaf, wa ya harisan ala khairi dia juga syabih bil mudhaf. Oke, berarti ada munada ada 5 macam. Pertama mufrad alam, kedua nakirah al-maqsudah, ketiga apa? Nakirah ghairu al-maqsudah, yang keempat mudhaf, yang kelima syabih bil mudhaf. Oke, yang dua pertama yaitu mabni ala ma yurfa'u bihi. Yang ketiga sisanya itu mabni ala ma yurfa'u bihi. Betul. Mufrad alam berarti dia itu alam mufrad. Nakirah maksudah, lafaz nakirah, tapi ingin salah satu dari kan nakirah itu mencakup umum. Ya, ingin salah satunya aja. Nakirah ghairu maksudah berarti ya umum banget. Mudhaf ya tahu itu mudhaf. Terus syabih bil mudhaf. Nah, syabih bil mudhaf ini kan isim objek terbentuk dari isim mustaq. Itu misal isim fa'il, misal ya rogiban fil khairi. Nah, rogib ini yaitu isim fa'il. Ini bertaluk dengan rogib. Ini kenapa disebut tasbih bil mudhaf? Karena seakan-akan ragibal khair gitu. Seakan-akan ya, atau bisa kita jadikan mudhaf ilaih. Ya ragibal khair. Seperti itu. Jadi namanya tasbih bil mudhaf. Tapi tidak dimudhafkan di sini. Tidak dimudhafkan. Misal apa lagi? Ya hamidan misal ya hamidan fi'luhu. Nah, di sini ya hamidan fi'luhu. Bisa saja kita katakan ya hamida fi'lihi. Itu dengan didobatkan ke sini. Tapi di sini enggak. Berarti kan menyerupai mudhaf. Ya hamidan itu. Wahai yang perbuatannya terpuji. Mana? Ada pertanyaan? Berarti lanjut. Babul maf'ul min ajli au maf'ul lah au maf'ul bi ajli. Qala rahimahullah ta'ala wa huwa al-ismu
yaitu isim al-mansub yang mansub alladzi yudkaru yang disebutkan bayanan bisababi mukil fi'li sebagai penjelas untuk sebab terjadinya peristiwa. Nahu qalika qama Zaidun, Zaid itu berdiri ijlalan li amrin karena menghormati amar. Wa qasadtuka, dan saya bermaksud padamu ibtiga ma'rufik, karena ingin mengenal mengenalmu. Wa aqul al maf'ul min ajli wa yuqalu maf'ul li ajli wa maf'ul lah. Wa fi istilahin nuhat menurut ulama nahwu ibaratun suatu ungkapan anil ismi dari isim al mansubi yang mansub alladzi yudkaru bayanan yang disebutkan sebagai penjelas bisababi wuqu'il fi'li untuk sebab terjadinya perbuatan. Wa qauluna, dan ucapan kami al ismu isim itu yasmulu as-shariha wal muawwal bi, ya yasmul mencakup isim sharih dan muawwal. Wala budda fil ismi, dan wajib dalam isim alladzi yaqa'u maf'ulan lahu yang terletak atau berposisi sebagai maf'ul lah min ayyastami'a dari terkumpulnya fihi pada isim itu satu umurin, itu 5 perkara. Al-awwal, yang pertama ayyakuna masdaran, berarti maf'ul lah ini harus berupa masdar. Wasani ayyakuna qalbiyan, harus berupa qalbi. Maksudnya apa? Wa ma'na kaunu qalbiyan, arti atau maksud dari makna qalbiyan itu alla yakuna dallan, tidak menunjukkan ala amalin min a'malil jawarih, tidak menunjukkan atas perbuatan yang dilakukan dengan amal jawarih, perbuatan apa ini namanya? Dari hati. Bukan ini. Perbuatan jawarih. Tangan. Yang jasad. Anggota badan. Apa namanya sih? Fisik. Jawarih fisik. Fisik kan. Kaliat wal lisan misal qiraah wa darb. Wasalis ayyakuna illatan lima qablahu, harus berupa illah atas apa yang sebelumnya. Warabiu, dan keempat ayyakuna muttahidan ma'amilihi fil waqti, yang keempat harus muttahid, bersatu, maksudnya satu waktu dengan amilnya. Wal khamisu ayat tasdida ma'amili fil fa'il, jadi antara fi'il dan fa'il dan waktunya itu bersatu. Ya, satu. Karena terkadang misal fa'ilnya beda, misal nanti ada. Wa misalul ismi, dan misal isim al-mustajma'i yang terkumpul di hadis syurut, untuk syarat-syarat ini takdiban, misal contohnya min qaulika darabtu bani takdiban, saya memukul anak saya takdiban, karena apa? Takdib, untuk mendidik. Fa innahu masdarun, maka dia itu masdar, wa huwa qalbi, dan dia qalbi, di annahu laisa min amal jawari wa huwa illatun bidarb, dia itu alasan dari pada pukulan itu terjadi. Wa huwa muttahidun ma darabtu, maka dan dia itu muttahid, bersatu atau satu dengan darabtu fi zaman, dalam masalah waktu, wa fil fa'il aidan, dan dalam masalah fa'il. Jadi yang darabtu itu yang memukul itu saya, kan, dan zamannya juga yang memukul itu saya. Iya, maksudnya muttahidan fil fa'il fi zaman wa fil fa'il aidan. Tidak mungkin misal saya memukulnya kemarin terus Kalau sakitnya sekarang. iya, misal terus kita menyebutkan alasannya sekarang, atau misal yang memukulnya orang lain tapi ilat atau sebabnya itu karena yang lain, karena misal orang lain, atau karena makulnya misal mana tadi? Wa kullu ismin istaufa, dan setiap isim yang istaufa menerima hadis syurut, syarat-syarat ini, yajuzu fihi amran, boleh di dalamnya 2 perkara. An-nasbu, yang pertama nasab, wal jarru biharfin min hurufil jar, dan jar dengan huruf jar, adalah ala ta'lil, yang menunjukkan pada ta'lil kalam seperti lam. Kemudian wa'lam, ketahuilah anna lil ismi, bahwasanya untuk isim alladzi yaqau mafulan, yang menjadi maful li ajli salasu halatin, ada 3 keadaan. Yang pertama al-ula ayyakuna muqtarinan bi'al, itu muqtarinan bi'al. Kedua ayyakuna mudhofan, itu berupa mudhof. Asalisatu, yang ketiga ayyakuna mujarradan min al wa minal idhofah, itu sepi atau terpisah dari al dan idhofah. Wa fi jami'i hadhil ahwal, dan pada semua keadaan-keadaan ini yajuzu fi nasbu, boleh
di dalamnya nasab wal jarru biharfil jarri dan jar dengan huruf jar illa annahu hanya saja qad yatarajjaha ahadul wajhain terkadang salah satu wajah itu lebih unggul wa qad yastawiyani fil jawaz dan terkadang juga keduanya sama dalam kebolehan. Fa in kana muqtarinan bi al apabila maf'ul li ajlinya itu muqtarin itu ada alnya fal aktsar fi ayyujarra biharfi jarrin dalin ala ta'lil maka kebanyakan itu dijarkan atau dimajrurkan dengan huruf jar yang menunjukkan pada ta'lil. Nahu darabtu ibni di ta'dibi wa yaqilu nasbu dan sedikit sekali yang menasobkannya. Jadi sedikit yang bilang misal darabtu ibni at-ta'diba. Lebih banyaknya kalau misal dia muqtarin bi'al itu di ta'dibi pakai lam. Wa in kana mudhafan apabila maf'ulnya itu mudhaf jaza jawazan mutasawiyan boleh secara sama atau setara ayyujarra bil harfi wa an yunsab boleh kita menjarkannya dengan huruf atau menasobkannya. Misal nahu zurtuka mahabbata adabi saya mengunjungimu karena menyukai adabmu atau zurtuka li mahabbati adabik atau saya sama aja saya mengunjungimu karena menyukai adabmu. Wa in kana mujarradan minal al apabila mujarrad terlepas atau kosong dari al wa minal idofati dan dari idofah fal aktar fihi ayun sab nahu kumtu ijlalan lil ustaz wa yaqilu jarruhu bil harfi wallahu a'lam dan sedikit sekali jarnya dengan huruf. Oke, berarti yang pertama syarat asyurut syaratnya ada 5. khamsah. Yang pertama masdar ayakuna masdaran. Yang kedua Qalbiyan. qalbiyan. Yang ketiga Illatan 5 penuh. ilatan. Yang keempat Mutahidan. Amilihi fil waqti. fil waqti. Yang kelima An yatahida ma'amil Mutahidan. di fil fa'il. Contohnya yang masdar itu hah? yang mana contoh? Yang mana ya? Misal apa? Untuk ijlalan Untuk jalan di masdar. laka misal. Oke, yang pertama dia tuh harus masdar. Ijlal dia tuh masdar dari apa? Al-ijlal. Ala wazni maza? Atau wazannya apa? Hah? If'alan. If'ala. If'alun. Berarti asal fi'ilnya apa? Af'ala itu if'ala. Af'alan. Af'ala. Berarti ini apa? Hah? Ini apa? Ajdala. Dah. Ajalla. Iya. Ajalla. Jijitu ijlal. Oke, masdar. Terus kalbian ini artinya kan menghormati. Menghormati itu enggak berkaitan dengan perbuatan fisik. Jadi ini kalbi berarti. Terus ailatan 5 qablahu. 5 qablahu berarti sini kan kumtu qiyam. Al-qiyam. Jadi kumtu saya berdiri. Nah, berarti di sini ilat atau alasan kenapa dia itu berdiri, misal saya itu berdiri. Karena ini ijlal. Terus mutahidan ma'a amilihi fil waqti. Amilnya itu mana? Ya amilnya ini. Fil waqti. Berarti ini waktunya madi. Berarti ini juga madi. Gitu. Enggak mungkin di sini waktunya madi tapi ini waktunya mudhari atau besok misal. Misal kuntu izdalan maka godan. Gimana kuntu izdalan itu?
atau mutahidan ma'a amilihi fil fa'il. Harus satu fa'il juga. Nah, ini fa'ilnya kan tuh saya. Tidak ada yang lain, atau misal ya untuk lebih jelasnya mungkin ada 2 fa'il, atau nanti misal contohnya apa ya? Ini la ta'aruni di dikroki. Ini la ta'aruni di dikroki izzatun. Mutahidan ma'amili fil fa'il. Oke, terus kemudian nah untuk hukumnya yaitu pertama boleh nasab, jazan nasbu. Oh, ada 3 keadaan. Yang pertama apa? Ada 3 keadaan. Muqtarinan bial bi'al. Terus kedua mudhaf mudhafan atau mudhaf. Yang ketiga mujarrad Min al. Mujarrad. min al min al. wa min idhofah. Oke. 3. Nah, maksudnya apa muqtarinan bi'al? Berarti ininya ijlal. Dia tuh kalau muqtarinan bi'al berarti al lal. Kalau dia itu idhofah berarti apa? Berarti ijl La apa? Jalan. Ijlalak. Contoh yang lain mungkin nggak bisa kalau ini. Tak apa? Li mahabbati adabik. Yang ketiga terus khola berarti tidak pakai al atau juga tidak berupa mudhaf. Nah, kalau misal dia itu muqtarinan bi al maf'ul lahnya, maka yang lebih banyak atau aksar itu raf'uhu. Kalau dia itu mudhaf raf'uhu. Raf'uhu mana? Jaruhu. Itu jarnya dengan biharfi al jar. Nah, kalau dia itu mudhaf berarti mudhaf berarti Jalan juga. yes tawiyan. as Mutasawiyan mutasawiyan fil jawaz. Kalau dia itu mujarrad min al idhofah al aksar nas buku. Oke. Berarti di sini kalau dia mudhaf, dia itu sama. Kita boleh menasabkannya atau menjarkannya dengan huruf jar. Kalau dia itu muqtarinan bi al, dia itu lebih banyak dijarkan pakai huruf jar. Kalau dia mujarrad min al wal idhofah, maka yang lebih sering itu dinasabkan. Itu untuk i'rabnya. Kemudian ada pertanyaan untuk ini? Oke, yang selanjutnya babul maf'uli ma'ah. Qala wa huwa, dia itu al-ismu isim al-mansub yang mansub alladzi yudkaru yang disebutkan dibayani untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu. Siapa yang yang dikerjakan siapa yang dikerjakan ma'ahu dengannya pekerjaan itu, atau yang membersamai pekerjaan itu. Nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khushabata. Wa qul al maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah inda nuhati menurut manahu wa al ismu itu isim al fadatu yang berupa fadlah, al mansubu yang mansub bil fi'li dan fi'il, au ma fi makna al fi'li wa hurufi, atau yang mengandung makna fi'il atau hurufnya dan hurufnya. Ad-dalu yang menunjukkan al zat atas zat allati waqa'a al fi'lu bi musahabatiha, yaitu yang mana fi'il itu terjadi dengan musahabah, kebersamaannya. Al masbuku yang didahului biwawin tufidul ma'iyah nason. Tufidul ma'iyah yang memberi faedah ma'iyah kebersamaan. Faqauluna al ismu yashmal al mufrad wal musanna wal jama' wal muzakkar wal muannas wal murad bihi al ismu sharih dunal muawwal. Oke, berarti untuk maf'ul ma'ah di sini tidak bisa pakai muawwal. Dia itu harus sharih, itu jelas. Wa kharaja anhu, dan al fi'lu
wal harfu wal jumlah. Maka al fi'il dan huruf dan jumlah tidak termasuk dari apa? Dari maf'ul ma'ah atau tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah. Wa qauluna al fadlatu ma'nahu annahu laysa ruknan fil kalam. Fadlah itu bukan ruknan fil kalam karena kalau ruknan sebutannya itu adalah umdah. Falaysa fa'ilan maka dia itu bukan berupa fa'il, wala mubtadan bukan mubtada, wala khabaran dan bukan khabar. Wa kharaja bihi al umdah dan keluar dengan kalimat fadlah itu al umdah. Nahu ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu yashtarik, saling ishtaraka itu bermusyarakah, kerjasama. Wa qauluna al mansubu atau berserikat atau bersekutu. Al mansubu yang dinasabkan bil fi'li au ma fi ma'nahu ma'na fi'li wa hurufihi. Ya dulu itu menunjukkan ala annal amila bahwasanya amil fil maf'ul ma'ah pada maf'ul ma'ah ala darbain. Ada atas dua jenis. Al awali yang pertama al fi'lu itu fi'il nahu hadaral amiru wal jaysha. Wa asani al ismu ad-dallu ala ma'na fi'li itu isim yang menunjukkan pada makna fi'il atas makna fi'il al mustamilu ala hurufi yang mengandung hurufnya atas hurufnya. Kasmil fa'il fi nahwi al amiru hadirun wal jaysha. Wa qauluna al masbuqu biwawin hiya nasun fi dalalah alal ma'iyah. Yaitu nas fi dalalah alal ma'iyah dalam menunjukkan jelas dalam penunjukannya atas kebersamaan. Yakhruju bihi al ismu al masbuqu. Itu yakhruju keluar dengannya al ismu al masbuqu isim yang didahului biwawin laisat nasran dengan waw yang bukan nasran fi dalalah alal ma'iyah yang tidak menunjukkan pada kebersamaan. Nahu hadara Muhammadun wa Khalidun. Wa alam annal isma, ketahuilah bahwasanya isim al-waqi yang terletak ba'dal wawi setelah waw ala nau'ain ada dua contoh, ada dua macam. Satu, ma yata'ayyan nasbuhu ala annahu maf'ul ma'ah, yaitu yang yata'ayyan nasbuhu tertentu nasabnya ala annahu maf'ulun ma'ah. Jadi dia itu pasti nasab. Gitu. Yang kedua ma yajuzu nasbuhu ala dzalika wa itsba'u lima qablaha fi i'rabi ma'tufan alaih. Yang kedua itu jawaz nasabnya ala dzalika ala maf'ul ma'ah wa itsba'u lima qablahu dan mengikuti i'rab yang sebelumnya dalam i'rab ma'tufan alaih sebagai ma'tuf alaih. Jadi yang pertama itu dia itu wajib pasti wajib nasabnya, tidak bisa yang lain. Yang kedua dia itu bisa nasab, bisa dia itu i'rabnya itu mengikuti isim sebelumnya. Terus amma naul awal, adapun naul yang pertama, famahaluhu maka tempatnya idza lam yasihu tasyriku ma ba'dal wawi lima qabla. Jika tasyrik atau penggabungan atau perserikatan ma ba'dal wawi apa yang setelah waw lima qabla dengan apa yang sebelumnya fil hukmi dalam hukum itu tidak boleh lam yasih. Jadi penggabungan atau ya perserikatan antara yang setelah waw dan yang sebelum waw itu tidak bisa digabungkan dalam suatu hukum. Maka tidak bisa maka dia itu harus nasab. Nahu ana sa'irun wal jabala wa nahu zakartu wal misbaha. Fa innal jabala, bahwasanya jabala la yasihu tasyriku, tidak sah atau tidak bisa bersamai atau bergabung atau mengikuti bil mutakalim fi as-sair pada bagi mutakalim fi sair dalam berjalan. Wa kadzalika misbah, begitu juga misbah lampu la yasihu tasyriku, tidak boleh, tidak sah tasyrik perserikatannya bil mutakalim fil muzakarah dalam hal muzakarah. Waqad masalan alifu li hadan na'an biqali istawa al-mau wal khashabata. Kenapa? Karena misal ana sa'irun wal jabala. Saya sa'irun, saya berjalan. Gak mungkin kalau misal kita katakan wal jabalu karena atop dari ana misal. Kenapa? Karena jabal atau gunung itu tetap gitu. Maksudnya enggak jalan, enggak ikut sama-sama jalan dengan kita, maka tidak bisa. Pasti dia itu kalau misal wal jabala berarti ya gunungnya ada di samping kita. Nah, kita jalan gitu kan. Seperti itu. Kalau misal ada sa'irun wal jabala, saya berjalan.
Mengisi. Apa? Dan gunung membersamaiku. Itu membersamai perjalanan, tapi gunungnya nggak ikut. Cuman ibarat kata ini Ya kayak ya mungkin sampingnya, mungkin di sini gunung, ya kita jalan aja, tapi kan sepanjang jalan tuh ya. gunung gitu kan. Ya. Tapi ya gunungnya nggak ikut, makanya nggak ikut jalan, dia tetap gitu di situ. Karena gunung kan gede. Ya. Atau sirtu wan nila, saya berjalan dan ya Nil membersamaiku gitu dalam perjalanan. Seperti itu. Walkoman. Komar. Seperti halnya terus wa masani, adapun yang kedua fa mahaluhu, tempatnya idza sahha tasyriku ma ba'dal wawi, jika boleh menggabungkan atau ya menggabungkan apa yang setelah waw lima qabla dengan apa yang sebelum waw fil hukmi dalam hukum. Nahu hadaru aliyun wa muhammadun. Nah, di sini boleh fa innahu yajuzu nasbu Muhammad ala annahu maqulun ma'ah wa yajuzu raf'uhu ala annahu matufun ala ali. Dia tuh boleh menasabkannya ala maqul ma'ah dan juga rafa'nya ala annahu matuf ala ali. Dan Muhammadan karena Muhammad yajuzu istiraquhu, boleh istirak menggabungkan ma'a Ali fil hudur, dengan bersama Ali dalam hudur. Waqat masalum Ali li hada an-nau bi qali ja'al amiru wal jaysh. Oke. Contoh pertama kan misal ja'al amiru wal jaysh. Kemudian yang kedua contohnya istawa al-ma'u wal sabata. Oke, yang contoh pertama di sini dia tuh boleh i'rabnya itu boleh nasab, boleh mengikuti apa yang sebelum waw. Ini amir. Amir dia tuh fi'il marfu. Berarti boleh wal jaysha wal jaysu. Kalau misal wal jayshu itu berarti artinya amir dan jais, dia itu mereka itu datang berbarengan, imma dia berbarengan atau amir dulu kemudian jais atau jais dulu kemudian amir, pokoknya datang gitu. Kedua-duanya datang. Tapi kalau misal kita katakan ja'al amiru wal jaisha, enggak gitu. Gitu. Jadi ja'al amiru wal jaisha ya di sini jaisnya enggak ikut datang, tapi dia itu udah apa ya? Udah sampai juga. Udah berbaris kan, mungkin yang di pertama dia itu belum berbaris rapi, tapi mereka itu datang bersamaan dengan amir ataupun setelahnya atau sebelumnya. Nah kalau misal wal jaisha, ja'al amiru wal jaish, ya mungkin datang amir dan jaisnya itu udah ya misal duduk rapi atau misal membersamai kedatangan amir. Ya. Satu rombongan juga. Hah? Satu rombongan. Enggak. Apanya satu rombongan? Amir sama Jais. Nah, jasnya udah nyampe duluan. Nyambut. Ya, jadi jaisnya nyambut. Mereka udah apa? Berbaris. Ja'al amir. Nah, ketika amir itu datang, mereka itu ya wal jaisha dan jais, ya gimana ya? Ja'al amiru wal jais. Ketika amir itu datang, nah bersama kedatangan amir itu jais yang mungkin berbaris rapi atau apa gitu untuk menyambut kedatangan amir. Tapi ya di sini boleh dia itu mansub, boleh juga marfu. Tapi kalau mansub berarti kan jaisnya itu tidak ikut datang gitu kan. Gitu. Baik setelahnya ya pokoknya tidak ikut datang. Nah, kemudian yang istawa alma wal khosabat, dia itu nggak bisa katakan khosabatu. Dia pasti khosabata. Nah, khosabat di sini maksud khosabat itu kayu yang digunakan untuk mengukur air. Misal ya istawa itu kan artinya irtafa. Jadi air itu naik, ya mungkin cuma segini atau segini, kemudian udah segini, hampir apa sama dengan kayunya, maka kita katakan istawa alma wal khashabata, sampai dia itu menyerupai atau menyamai apa kayu atau alat ukurnya di sini. Tuh. Kenapa? Karena khashabah di sini dia itu nggak ikut naik gitu. Makanya di sini nggak bisa kita katakan istawa alma'u wal khashabatu. Nggak bisa, karena
Ya dia Tetap aja ya. tetap di sini gitu maksudnya. Yang naik itu airnya aja ke atas. Kalau yang atas kan kita bisa katakan aja amir wal jeshu. Jadi bisa sama-sama ikut. Maf'ul ma'ah itu artinya bersamai. Tapi kalau Desya udah baris, Amir datang sama siapa Amir? Hah? Amir datang sama siapa dia? Sendiri. Sendiri? Sendiri bisa. Nggak ada yang jaga. Terserah sama aja. Terserah coba. Sama wakil kali. Setelah suka dia. Sama wakil. Enggak. Oke, lanjut. Qala wa amma khabaru kana, adapun khabar kana wa akhwatiha dan akhwatnya, wasmu inna dan isim inna, wa akhwatiha dan akhwatnya, faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Taqaddama telah taqaddam dzikruhuma. Penyebutannya udah berlalu fil marfu'at dalam marfu'at, bahkan dari kata wabi begitu kata wabi, faqad taqaddamatna. Wa aqul al mansubati ismu inna wa akhwatiha wa khabaru kana wa akhwatiha wa tabi'u bil mansub. Waqad taqaddama bayanu dzalika fi abwabihi, dan telah berlalu penjelasan itu pada bab-babnya. Fala hajata, maka tidak perlu lagi bagi kita bila i'adati syai'in minhu, untuk mengulang sesuatu darinya. Kemudian bab yang terakhir, bab mahfudatil minal asma, bab yang menjelaskan isim-isim atau yang di mahfud, yang dijarkan atau dikhafatkan dari isim-isim. Qala al-mu'allif al-mahfudatu salah satu anwa'in mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhafati wa tabi'un bil mahfud. Wa aqul al-ismu al-mahfudu, isim yang dikhafatkan ala salah satu anwa' itu ada 3 perkara. Wa dzalika, dan itu li anna al-khafidha alahu, karena yang mengkhafatkannya imma ayyakuna harfan, itu bisa jadi atau dia itu berupa huruf min hurufil khafdi, dari huruf khafat, allati sabaqa bayanuha, yang telah berlalu penjelasannya fi awalil kitab, pada awal kitab, wallati sayadkuruha al-mu'allifu, dan yang akan disebutkan mu'allif pada dari setelah ini atau setelah itu. Wa dzalika, dan itu nahu Khalidun min qaulika asfaqatu ala Khalidin. Fa innahu majrun bi ala, dia itu majrur dengan ala, wa huwa harfun min hurufil khafdi. Wa imma ayyakuna, dan atau juga dia itu berupa khafidnya itu yang menjarkannya itu dilismi untuk isim idhofah, itu berupa idhofah ismin qablahu ilaih, itu idhofah atau ismin qablahu ilaih, sebelumnya kepada yang setelahnya. Wa ma'na idhofah, dan arti idhofah nisbatu tsani lil awal, nisbatu tsani wa dzalika nahwu Muhammad min qaulika ja'a gulamu Muhammadin. Nisbatu tsani berarti lil awal, asani Muhammad, gulam al awal. Fa innahu mahfudun bisababi idhofati gulam ilaihi, maka Muhammad itu dikhafatkan karena sebab idhofah gulam kepadanya. Wa imma ayyakuna al-khafidu lil ismi tabaiyatuh lil lismin mahfud, dan bisa jadi yang mengkhafatkannya itu berupa tabaiyah atau mengikuti lismin mahfud pada isim yang mahfud sebelumnya. Bi ayyakuna na'tan lahu, bisa berupa dia itu na'at nahu al-fadil min qaulika akhadul ilma an Muhammadin al-fadili, atau ma'tufan alaih, atau ma'tuf alaih nahu Khalid min qaulika marartu bi Muhammadin wa Khalidin aw ghairu hadaini minat tawabi allati sabaqa dzikruha. Kemudian qala fa amal mahfudu bil harfi, adapun mahfud bil harfi bahwa ma yufadu, itu yang dihafalkan di min, itu di situ kalau cetakan ini min ya, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lam wa huruful qasami wa hiya wal waw wal ba'u wat ta'u aw bil wawi wa ruba wa mud wa mundu. Wa aqul annahu awwalu, yang pertama minal mahfudat al mahfudu bil biharfin min hurufil khafdi, yang dihafalkan dengan huruf khafat, wa huruful khafdi katsiratun, dan huruf-huruf khafat itu banyak. Minha min, diantaranya min, wa min ma'anya al-ibtida'u wa tajurru al-ismu al-isma al-zahira wal mudmar, yaitu menjarkan isim zahir dan mudmar. Nau qalika ta'ala wa minka wa min nuhin. Oke, Pak Uzi, ikra. Wa minha ila wa min ma'aniha al-intiha wa tajarru isma al-zahira wal mudmar aidan. Nah, Nahwu qawlihi ta'ala ilayhi al-marju in sa'a wa qawlihi
ilallahi ilaih Ilallahi. ilallahi marji'ukum jami'a. Fikri. Samir, soal. عن ومنها عن ومن معانيها المجاوزة وتجر الأسماء وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومنها على ومن معانيها الاستعلاء وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون ومن معانيها الظرفية وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم لا فيها غول ومنها ربا ومن معانيها التقليد ولا تجر إلا الاسم الظاهر نحو قولك رب رجل كريم لقيته. Soal. Samir. ومنها الباء ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله تعالى تذهبن بك وقوله ذهب الله بنورهم. ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه ولا تجر إلا اسم الظاهر نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض. حروف القسم ومنها حروف القسم ثلاثة وهي الباء والتاء والواو. Salah satu. salah satu. Salah satu. وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في أول الكتاب فلا حاجة بنا إلى إعادتها. واو رب ومنها واو رب ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله وقوله أيضا وبيضة خدر لا يرام خباؤها. ومنها منذ ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الخميس وما كلمته منذ شهرين ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا نحو لو كلمه مذ يومنا وما رأيته منذ يومنا فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان. Baik, ini mud sama mundu jika setelahnya terletak fiil. Fiil Ya. Umar itu Fa'in waqa ba'da mud atau mundu fi'lun. Apabila setelah mud atau mud itu ada fiil, au kana al-ismu alladzi ba'dahu marfu'an. Atau setelahnya itu isim yang marfu, maka mundu dan mundu itu disebut isim atau termasuk jenis isim. Wa mundu haitsu rafa'a wa mud ismani haitsu rafa'a aw la yalfida tajidu mudda'a. Wa in yajura fi mudin fakamin uma wa bil huduri mana bisarin. So wa min hamud itu kan bisa bermakna min jika setelahnya itu madi. Ma ra'aitu mud yaumil khamisi, berarti artinya ma ra'aitu mud yaumil khamisi berarti ma ra'aituhu min yaumil khamis. Jadi saya tidak melihatnya sejak atau dari hari Kamis. Atau misalnya wayakuna nih bima nafi yaitu berupa mengandung makna nafi jika setelahnya itu hadir. Contohnya nau ga'ukal limud yaumina. Berarti artinya saya tidak mengajaknya bicara pada hari ini. Mud yaumina berarti pada hari ini. bisa maknanya gitu. Ya. Wa in yajur fi mudin fakamin kuma wa fi huduri mana bisarin. Qala wa amma ma yufad bil idafati adapun yang dihafatkan yang idafah fanahu qalika seperti contohnya gulam zaidin wa huwa ala kismaini atau ada dua macam ma yufadaru bilan yang dikira-kirakan dengan lam wa ma yufadaru bin dan dikira-kirakan dengan min falladzi yufadaru bilan dan yang dikira-kirakan dengan lam nahu gulami zaidin falladzi yufadaru min itu nahu sabu fazin wa babu sajin wa hatam hadidin wa qul al-qismu tsani minal mahfudati al-mahfudhu bil idafati. Bagian kedua dari mahfudhat itu mahfudh dengan idhofah. Wa salah satu anwa ada tiga macam. Zakar al-mu'allifu menyebutkan minha darinya nau'ain dua macam. Al-awwalu yang pertama matapun bil idhofati fi ala ma'na min, yaitu yang mana idhofahnya di dalamnya itu terkandung makna min. Wasani matapun al-idhofatu yang mana idhofahnya itu di dalamnya ala mana lam terkandung makna lam. Wasali satu matapunu
al-idhofatu fi ala mana fi. Jadi idhofah itu mengandung tiga makna. Makna min, makna fi, makna lam. Lam. Amma ma takunul idhofatu fihi ala makna min, yang mana idhofah itu mengandung makna min, fadhabitu maka aturannya itu ayyakun al-mudhafu, mudhafnya itu berupa juz'an wa ba'dhan, dan ya sebagian dari mudhaf ilaih, dari mudhaf ilaihnya. Nahu jubbatu sufin, jubbah tadi fa inal jubbata, maka bahwasanya jubbah itu ba'du as-sufi wa juz'un minhu, itu sebagian dari suf dan bagian darinya, wa juz'un, sebagian dan dia bagian. Wa kadzalika amsal al-mu'allif jubbatu sufi, jubbat itu jubah, suf itu bulu domba atau wal. Berarti kan tadi jubbatu ba'du as-suf wa juz'un minhu, atau apa lagi ya selain jubbatu suf? Ini apa di ini babu khotam muhadidin. Khotam itu kan cincin. Min. Hadid itu besi kan, khotam min hadid. Berarti ya walaupun meskipun misalnya khotam itu enggak selalu dari hadid, gitu. Tapi bisa dikatakan seperti itu. Jadi jubbatu sufin juga jubah dari suf, jubah dari bulu domba. Wa amma takunul idhofatu fihi ala ma'na fi, adapun yang idhofahnya itu mengandung makna fi, pada itu aturannya ayyakuna al-mudhafu, bahwasanya mudhaf ilaih dzarfan lil mudhaf, itu berupa dzarf bagi mudhaf. Nahu qala ta'ala bal makrul laili, fa inna laila dzarfun lil makri wa waqtun yaqul makru fi, maka lail itu adalah dzarf bagi makar dan waktu terjadinya makar di dalamnya. Jadi makrul laili itu maknanya fi, takdirnya makrun fil lail, makrul laili. Wa amma ma takunul idhofatu fi ala ma'na lam, adapun makna idhofah yang mengandung makna lam, faqulu kullu ma la yasluhu fihi ahadun naw'ain al-madhkurain, nahu gulam zaidin wa asrul masjid. Maka setiap yang tidak bisa atau tidak mengandung makna salah satu dari dua macam yang disebutkan tadi, yaitu tidak mengandung makna min, tidak mengandung makna fi, maka dia itu makna lam. Wakat tarakal mu'allifu kalam ala qismis salis minal mahfudat, dan mu'allif tidak meninggalkan atau tidak menyebutkan qismus salis, yaitu yang makna lam dari mahfudat, wa huwa mahfud bil. Oh, bukan. Iya. Di sini mu'allif Ibn Ajurum tidak menyebutkan makna apa? Dimin fi. Ya. Menyebutkan ala kismain. Hanya dua, tapi di sama Imam Muhyiddin disebutkan ketiga-tiganya. Kemudian waqad tarakan mu'allifu, dan mu'allif telah meninggalkan al-kalama, perkataan ala kismis salis, yang ketiga minal mahfudat, dari mahfudat, wa huwa mahfud bi tabaiyati, itu mahfud dengan tabaiyah. Wa udruhu, dan uturnya fi dzalika anna qad sanal qalu, bahwasanya ya perkataan qaulu alaih itu telah lalu atau telah berlalu fi akhiri abwabil marfuati mufassilan, pada akhir bab marfuat secara tafsil. Wa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa azzu wa akram, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Maka ini berakhirlah sudah. Syukran mengandung. Maka dengan ini kita selesai dari pembacaan kitab untuk bahasanya untuk pertama kalinya sejarah gitu. Artinya apa? Ya berarti nggak cukup sekali dibaca. Betul. Bukan berarti dengan selesai ini sudah gitu, sudah dibuang, sudah gitu. koleksi. Ini Kita terus dijual lagi tuh isi. Semoga ya dengan ini kita bisa lebih bersemangat lagi. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan semoga Allah menurunkan taufiknya dan utuhnya pada kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah dipelajari dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man amila lima ya'lam warasahullahu ilman. Man amila lima ya'lam warasahullahu malam ya'lam. Kalau gitu. Pokoknya siapa yang beramal dengan apa yang ia ketahui, maka Allah itu akan memberikan pengetahuan dari apa yang tidak diketahui. Jadi
Sebentar.